apa kabar? Tentunya tetap sehat dan semangat ya. Senang sekali nih masih bersama dengan Doni Tia Dan Olive. dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai aplikasi Adobe Premiere Pro. Tapi sebelum kita membahas seputar Adobe Premiere Pro, kita harus tahu tujuan pembuatan video ini. Yang pertama adalah mengenal dan melakukan setting awal pada Adobe Premiere Pro. Kemudian memahami interface dan fungsi menu dari aplikasi Adobe Premiere Pro. Satu lagi Don, kita perlu memahami dan menggunakan semua tools yang ada di Adobe Premiere Pro. Tapi Kak, sebenarnya untuk pengeditan video itu nggak cuma bisa menggunakan Adobe Premiere Pro aja loh. That's right Olive, ada Final Cut Pro, Wondershare Filmora, ada Corel Studio, dan masih banyak aplikasi editing video lainnya yang tentunya bisa kita gunakan. Tapi Don, yang paling optimal dan mayoritas dipakai teman-teman SMK itu Adobe Premiere Pro. Bener banget Kak, karena Adobe Premiere Pro termasuk software profesional standar yang biasa digunakan untuk pengeditan video dalam dunia multimedia. Betul sekali, apalagi Adobe Premiere Pro ini memiliki kompatibilitas program yang sangat tinggi untuk bisa digunakan segala macam kalangan. Jadi Doni, Olive, Adobe Premiere Pro itu punya banyak sekali piranti atau tools yang bisa digunakan untuk editing video. Selain itu Kak, Adobe Premiere Pro juga menyediakan banyak efek yang bisa digunakan untuk membuat hasil karya visual terlihat lebih menarik. Dan juga banyak sekali vendor yang mensupport Adobe Premiere Pro melalui plugin-plugin agar editing video semakin lebih mudah. Nah, sebelum kita memulai materi Adobe Premiere Pro, kita harus memahami terlebih dahulu proses setting awal Adobe Premiere Pro. Project Setting. Pada saat awal membuka software Adobe Premiere Pro, teman-teman akan diberikan beberapa opsi untuk memulainya. New Project adalah opsi untuk memulai dengan project baru. Jika teman-teman memilih opsi ini, maka teman-teman akan dibawa untuk melakukan pengaturan video, audio, capture format, nama, sekaligus lokasi penyimpanan project. Open Project adalah opsi untuk memulai dengan membuka kembali project yang telah dibuat sebelumnya. Display Setting. Display setting merupakan pengaturan tampilan beberapa hal yang berkaitan dengan timeline pada semua klip yang digunakan, baik itu video maupun audio. A. Video rendering and playback, pengaturan sesuai perangkat yang terpasang. B. Video display format, format timecode dalam timeline. C. Audio display format, format audio samples. D. Location and name, tempat penyimpanan dan nama project. General Setting. Editing Mode, format video untuk preview project yang sudah disusun dalam timeline. Time Base, pemilihan jumlah FPS atau frame per second. Video Setting. Frame Size, menentukan ukuran frame gambar yang digunakan. Display Format, menentukan FPS penampilan video yang sedang dibuat. Audio Setting. Sample Rate, batas frekuensi yang dikirim per detiknya. Semakin tinggi rate, maka semakin bagus pula untuk kualitas audio. Display Format, Audio Samples. Nah teman-teman, itu tadi materi seputar setting awal Adobe Premiere Pro. Nah selanjutnya kita mau bahas apa nih Kak? Apa ya? Selanjutnya kita akan bahas mengenai interface aplikasi Adobe Premiere Pro. Menu bar. Sama seperti software pada umumnya, Adobe Premiere Pro CC terdapat menu bar yang berisi file, edit, clip, sequence, marker, dan lain sebagainya. 2. Menu Workspace. Di dalam menu Workspace, terdapat beberapa workspace yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah workspace editing yang bisa kita gunakan untuk memulai mengedit suatu video. Ada juga workspace effect, biasanya digunakan ketika ingin lebih mengeksplor efek yang kita sisipkan pada video yang sedang kita edit.
Source Panel Area. Panel area ini biasa digunakan untuk view atau melihat klip yang kita pilih atau yang telah kita import sebelumnya. Project Panel Area. Panel area ini biasa digunakan untuk mengimport file atau bahan-bahan footage yang akan kita gunakan dalam mengedit video. Tools Panel Area atau Toolbar Panel Area. Panel area ini berisi tools atau alat yang bisa kita gunakan dalam mengedit suatu video. Timeline Panel Area. Panel area ini adalah lembar kerja kita, digunakan untuk menyisipkan klip-klip yang kita gabungkan dan edit. Pastinya untuk menciptakan karya video. Program Panel Area. Panel area ini biasa digunakan untuk melihat hasil video yang kita edit. Maksudnya, apa yang kita edit, maka hasil akhirnya bisa kita view di panel area ini. Yap, itulah tadi ketujuh interface dari aplikasi Adobe Premiere Pro. Selanjutnya, kita akan membahas menu-menu dalam Adobe Premiere Pro. Yuk kita bahas. Load Preset berfungsi sebagai settingan awal untuk resolusi video nantinya mulai dari DV 24p hingga mobile and device. Di sana juga terdapat petunjuk lokasi dari project yang akan kita buat, serta nama project yang akan dibuat. Custom Setting berfungsi untuk pengaturan lebih lanjut dan detail. Nah, sudah jelas kan menu-menu yang terdapat di dalam Adobe Premiere Pro. Nah, berikutnya kita harus memahami fungsi tools yang ada dalam Adobe Premiere Pro. Oke, check this out. 1. Selection Tool berfungsi untuk memilih dan menggeser salah satu atau beberapa klip pada timeline. 2. Track Selection Tool kanan berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track arah kanan. 3. Track Selection Tool kiri berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track arah kiri. 4. Ripple Edit Tool berfungsi untuk menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya dalam timeline agar menjadi seimbang. 5. Rolling Edit Tool berfungsi untuk menyesuaikan titik edit di antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. 6. Rate Stretch Tool berfungsi untuk mengubah durasi klip dengan mempercepat atau memperlambat speed pada video. 7. Razor Tool berfungsi untuk memotong klip video maupun audio pada timeline. 8. Slip Tool berfungsi untuk memindahkan klip ke dalam maupun keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mempengaruhi sisa timeline. 9. Slide Tool berfungsi untuk memindahkan klip video secara bolak-balik pada timeline. 10. Pan Tool berfungsi untuk membuat archer pada klip. Tool ini juga dapat berfungsi membuat klip menjadi transparan hingga 100%. 11. Hand Tool berfungsi untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. 12. Zoom Tool berfungsi untuk memperkecil ataupun memperbesar tampilan pada timeline. Yap, finally akhirnya kita bisa belajar dan memahami fungsi ke-12 tools di Adobe Premiere Pro. Selanjutnya, kita akan membahas tentang software video editing Adobe Premiere Pro. Simak ya teman-teman. Yang pertama, importing. Memasukkan klip atau footage yang sudah disiapkan untuk proses editing. Dua, Clip Property. Mengubah properti dari setiap klip atau footage yang sudah diimpor. Di dalamnya terdapat beberapa opsi seperti enable, link atau unlink, label, dan audio gain. 3. Video fader. Proses pemunculan klip baik klip awal maupun klip akhir.
Video fader juga bisa menggabungkan dua klip atau transisi. Empat, interpret footage. Mengubah jumlah frame yang ditampilkan di setiap detiknya. 5. Frame speed. Digunakan untuk mengubah kecepatan dalam klip tertentu. 6. Motion setting. Digunakan untuk merubah gerakan, ukuran, maupun posisi klip pada monitor. 7. Export. Export project menjadi sebuah hasil video menggunakan menu export. Paling direkomendasikan menggunakan format MP4 H264. Nah, sekarang ada tugas buat teman-teman. Coba buat video profile sederhana tentang diri sendiri tidak lebih dari 1 menit. Dan jangan lupa untuk dikirim ke guru kalian masing-masing. Oke, demikianlah video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. SMK bisa. Bye.